ketika kita berbicara Halo? Halo? Halo Pak, siapa? Ya, Sudah sudah ya? Pak? Iya. Oke. Jadi saudara-saudari sekalian, ketika kita membuka lembaran Al-Quran itu dimulai dengan suratul Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Cuman para ulama yang lain ada yang menambahkan definisi tersebut dari apa yang disampaikan oleh Az-Zarqani, al-muta'abbadu bitilawatihi. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu akan mendapatkan pahala. Sebagaimana juga yang disebutkan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma'akulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi al alifu harfun, al lamu harfun, al mimu harfun. Jadi alif lam mim itu terdiri dari 3 huruf dan setiap huruf itu mendapatkan 10 pahala. Jadi kalau kita membaca alif lam mim, maka kita mendapatkan 30 pahala. Nah, orang yang membaca Al-Quran itu berpahala. Nah, pertanyaannya apa perbedaan ketika kita membaca Quran dengan Quran? Quran artinya itu surat kabar. Apa bedanya? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Halo. Ya. Kalau membaca Al-Quran mendapatkan pahala, Pak. Sedangkan membaca Quran nggak dapat pahala. Oke. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu, kita mendapatkan pahala. Kenapa? Karena yang kita baca itu adalah kalamullah, firman-firman Allah. Produknya itu berasal dari atas, dari langit, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membaca Quran itu tidak ada yang menyebutkan bahwa kita berpahala ketika kita membacanya. Kemudian produk Quran itu berasal dari manusia. Ya. Jadi saudara-saudari sekalian, apa yang dikemukakan oleh para ulama-ulama yang lain menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, diturunkan kepada Nabi Muhammad, dimulai dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas, kemudian yang ketiga berpahala bagi orang yang membacanya. Saudara-saudari sekalian, kita hanya berbicara tentang Al-Quran terlebih dahulu, nanti kita akan berbicara tentang hadis pada pertemuan yang akan datang. Saudara-saudari sekalian, kalau kita lihat tentang otentisitas Al-Quran, otentisitas Al-Quran itu yang dimaksud adalah kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW itu benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang ketika Nabi menerima Al-Quran itu kata Nabi SAW, la taktubu anni syai'an ghairal Quran. Nabi memang melarang para sahabat untuk menulis pada saat Al-Quran itu turun selain daripada Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran itu dibawa oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi SAW, kemudian Nabi SAW
menyampaikan kepada para sahabat. Di antara sahabat ada yang menghafal, ada yang menulis, kemudian ada yang membukukan. Cuman belum terkodifikasi seperti Al-Quran yang kita lihat pada hari ini. Al-Quran yang kita lihat hari ini itu adalah Al-Quran yang disusun pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Penamaan-penamaan yang ada di dalam Al-Quran, Al-Quran itu saudara-saudari sekalian terdiri dari 114 surah yang disepakati oleh para ulama. Penamaan Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penamaan surah-surah dalam Al-Quran itu berdasarkan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di dalam Ulumul Quran disebut dengan tauqifi. Artinya para penulis-penulis Al-Quran, para penghafal Al-Quran, itu dia memberi nama berdasarkan dengan isyarat, petunjuk yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada basing-basing gitu. Ya. Nanti ada pertanyaan yang muncul, kok kenapa nama surah Al-Quran itu kayak aneh-aneh gitu ya. Surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, sapi betina. Surah An-Nisa, surah perempuan. Surah Al-Ankabut, surah laba-laba. Surah Al-Fil, surah gajah. Gitu. Itu sebenarnya adalah petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada makna-makna yang terkandung di dalamnya dari sisi penamaan itu. Dan itulah yang disebut dengan tauqifi. Tidak boleh dirubah, saudara-saudari sekalian. Kenapa? Karena itu memang petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita misalnya membuka Al-Quran, itu kita ketemukan surah An-Nisa. Artinya surah perempuan. Tapi surah Ar-Rijal tidak ada dalam Al-Quran. Surah laki-laki tidak ada. Yang ada cuma surah perempuan. Pertanyaannya, kenapa kok surah perempuan ada dalam Al-Quran? Sementara surah laki-laki tidak ada. Dijawablah oleh para ulama tafsir. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat petunjuk untuk memasukkan surah perempuan dalam Al-Quran? Karena memang Al-Quran juga berbicara tentang hal-hal yang terkait dengan wanita. Dan kalau dibanding dengan laki-laki, memang persoalan yang banyak dihadapi dalam hidup dan kehidupan ini memang kaum perempuan. Kalau laki-laki tidak. Laki-laki itu hari ini istrinya meninggal, besok bisa nikah. Ya. Tapi kalau perempuan hari ini suaminya meninggal, itu harus menunggu arba'ata ashhurin wa asyara. 4 bulan 10 hari dia nunggu. Kenapa? Takut jadi persoalan. Kalau misalnya hari ini suaminya meninggal, kemudian dia nikah langsung dengan laki-laki yang lain, kaget kalau dia hamil, keluar anaknya, tak tahu siapa yang punya anak. Apakah anaknya yang pertama, suami yang pertama yang meninggal itu, atau suami yang kedua? Maka Al-Quran menjelaskan wanita, perempuan, baik ditinggal suaminya karena cerai atau mati, maka dia harus menunggu 4 bulan 10 hari. Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, saudara-saudari sekalian, itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman kepada umat Islam, khususnya bagi kaum wanita. Karena sebelum Islam itu datang, pada masa jahiliyah itu seorang laki-laki itu sampai 10 istrinya. Ada yang 20, ada yang 30. Ada sahabat Nabi, begitu datang ajaran Islam, ditanya, berapa istrimu? 30 ya Rasulullah. Wih, langkah banyaknya 30 gitu ya. Kalau disusun dari Mendalo sampai ke Telanai, oh ya bisa jalan di atasnya gitu kan. Oh ya langkah banyaknya. Ya. Apalagi yang namanya perempuan, saudara-saudari sekalian. Kadang-kala suaminya 5, 6, 7. Ya. Inilah yang jadi persoalan pada zaman jahiliyah. Seorang perempuan, suaminya 10. Begitu dia hamil,
anaknya lahir, tidak tahu siapa bapaknya. Karena 10 suaminya. Akhirnya bagaimana caranya untuk mengidentifikasi? Begitu anaknya lahir, disusunlah suami di situ. Ya, suami nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Baru ditataplah anaknya. Kalau rambutnya gribo sama dengan bapak ini gitu, berarti inilah bapaknya gitu kan. Kalau hidungnya mancung, ini diantaranya ada yang mancung hidungnya, berarti itulah dia bapaknya. Coba. Begitu Islam datang membawa ajaran, begitu datang Nabi Muhammad SAW membawa ajaran Islam, fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Jadi kalian laki-laki itu kalau Anda cinta kepada seorang wanita, boleh nikah 1. Kalau masih kuat, boleh tambah jadi 2. Kalau masih kuat juga, tambah 3. Kalau masih oke, tambah 4. Tapi kalau sudah sampai 4, apa kata Al-Quran? Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalian laki-laki, kalau tidak bisa berbuat adil, maka cukuplah 1. Nah, ini saudara-saudari sekalian menunjukkan bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, saudara-saudari sekalian, kebenaran Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW memang benar-benar terjaga. Ya, karena Al-Quran sudah diposisikan oleh Nabi SAW sesuatu yang sangat-sangat esensi di dalam ajaran Islam. Maka ketika Nabi menerima Al-Quran, pada saat itulah para sahabat menghafal langsung, kemudian menulis di berbagai catatan-catatan, suhuf-suhuf, yang kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan, dibuatlah Al-Quran. Ya, dalam bentuk yang kita lihat pada hari ini, dengan baris, kemudian dengan aturan-aturan, termasuk diantaranya adalah nama-nama surah yang ada di dalam. Jumlah ayatnya itu 6.666 yang disepakati oleh para ulama. Meskipun ada nanti yang berbeda. Kenapa berbeda, saudara-saudari sekalian? Karena nanti ada ulama yang ketika menghitung, itu ada ayat yang semestinya dia tidak termasuk ayat, dia menyebutkan bahwa itu adalah ayat. Kita bisa lihat contoh misalnya suratul Fatihah. Surah Al-Fatihah itu jumlah ayatnya 7. Ada ulama yang memasukkan bismillah itu adalah ayat dari suratul Fatihah. Jadi bismillah itu ayat yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin ayat yang kedua, nanti di ujungnya itu yang ketujuh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waladdallin itu satu ayat. Jadi jumlahnya 7. Ada ulama nanti yang menyebut surah Al-Fatihah itu tetap 7 ayatnya. Cuma menghitungnya berbeda. Bismillah tidak termasuk ayat dari surah Al-Fatihah. Tapi dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu satu ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu juga satu ayat. Nah, jadi digabung ya. Kalau menurut ulama yang memasukkan bismillah bagian dari suratul Fatihah. Tetapi ulama yang tidak memasukkan basmalah sebagai bagian dari awal ayat, maka siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ada 2 ayat di situ. Ya. Nah, itulah gambaran tentang ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Saudara-saudari sekalian, kemudian pembahasan kita yang terakhir tentang definisi Al-Quran ini, masa turunnya Al-Quran itu dalam kurun waktu 23 tahun. Ya. Itu adalah riwayat yang sahih, ya. Jadi disebutkan bahwa Nabi SAW hidup di Mekah selama 13 tahun, kemudian hijrah ke Madinah, dan di Madinah Nabi SAW hidup selama 10 tahun, jadi 23 tahun. Maka itulah sebabnya
Di dalam ulumul Quran, Al-Quran itu diturunkan di dua tempat. Yang pertama adalah Makkiyah dan yang kedua adalah Madaniyah. Ada ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah, ada ayat Al-Quran yang diturunkan di Madinah. Oke, saudara-saudari sekalian, saya kira mungkin itu gambaran awal tentang definisi Al-Quran. Silakan kalau ada yang bertanya sampai di sini. Halo? 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 Halo, Pak. Ya, Iya, Pak. silakan ada yang mau bertanya sampai di sini penjelasannya. Didengar tak tadi penjelasannya itu ya? Didengar, Pak. Oke, silakan. Ada yang bertanya? Tidak ada ya? Nggak ada, Pak. Oh, tidak ada. Kita lanjutkan aja ya. Saudara-saudari sekalian, kita masuk pada materi bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Ya. Jadi bukti-bukti kebenaran Al-Quran itu memang Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh malaikat Jibril. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dia terima berasal dari Allah. Ya, cuma melalui malaikat Jibril. Pertanyaannya bagaimana modelnya malaikat Jibril itu datang kepada Nabi. Nah, ini yang berbeda-beda saudara-saudari sekalian. Jadi ada bentuk wujud seorang laki-laki yang putih bersih yang datang kepada Nabi, kemudian Nabi mengajarkan Al-Quran. Ada juga tidak dalam bentuk wujud, tapi langsung malaikat Jibril memasukkan di dalam hati Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad menyebut bahwa ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan ada juga model yang diterima oleh Nabi ketika malaikat Jibril datang, dia tidak menampakkan dirinya, dia tidak menampakkan wujudnya, tapi langsung dia hunjamkan itu firman Allah kepada Nabi Muhammad, yang kemudian Nabi Muhammad menerima dalam kondisi keringat, dalam kondisi gemetar, dalam kondisi kedinginan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, ini dapat kita lihat dari sejarah turunnya Al-Quran. Ya. Mungkin saudara-saudari sekalian pernah dengar Nabi SAW pernah pergi ke sebuah gua yang kemudian dia pulang, ya, dia minta diselimuti oleh istrinya. Ya, ternyata Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Bukti-bukti kebenaran Al-Quran, saudara sekalian, ketika Al-Quran itu turun, itu memang tidak ada lafaz yang semisal dengan Al-Quran. Ya. Bahkan Al-Quran itu sendiri memberikan tantangan kepada orang-orang yang ahli syair pada waktu itu. Ya. Sebagaimana yang ditulis oleh Az-Zarqani dalam kitab Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang mereka, "Qul ini jatama'atil insu wal jin ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhafira." Andaikan berkumpul manusia dan jin untuk membuat yang serupa dan semisal dengan Al-Quran, maka dia tidak akan mampu. La ya'tuna bimithlihi. Mereka tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kenapa saudara-saudari sekalian? Karena memang Al-Quran itu
itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam perjalanannya nanti ada yang kita dengar, ya, dia ingin membuat Al-Qur'an dengan syair-syair, tetapi ternyata dia tidak mampu, ya. Seperti misalnya Musailimah Al-Kadzdzab. Nah, kemudian yang kedua, saudara-saudari sekalian, Al-Qur'an juga pernah menyebut menantang mereka-mereka untuk membuat Al-Qur'an tidak usah satu mushaf itu 30 juz gitu ya. Cukup 10 surah aja, ya. Am yaqulu naftara qul fa'tu bi asyri suwarin mislihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jadi Al-Qur'an juga pernah menawarkan, tapi mereka tidak ada yang mampu untuk mendatangkan Al-Qur'an, membuat yang semisal dengan. Jadi saudara-saudari sekalian, Al-Qur'an itu adalah qat'iyul wurud. Ya. Kebenarannya mutlak. Tidak bisa dirubah, tidak boleh ditambah. Kenapa? Karena itu memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang keotentikan Al-Qur'an itu terjaga mulai pada masa Nabi sampai hari ini. Kalau ada orang yang ingin memalsukan Al-Qur'an, maka dia tidak akan mampu. Kenapa? Karena Al-Qur'an yang kita baca hari ini sama dengan Al-Qur'an yang dibaca oleh Nabi SAW. Cuma bedanya pada masa Nabi tidak dalam bentuk mushaf yang seperti kita lihat hari ini. Tetapi redaksinya, ayatnya, bacaannya sama yang kita baca hari ini dengan yang pernah dibaca oleh Nabi SAW. Ya. Makanya hari ini saudara-saudari sekalian, karena termasuk kemukjizatannya Al-Qur'an, banyak yang menghafal Al-Qur'an. Ya. Ada yang menghafal 30 juz, ada yang menghafal 20 juz, ya. Ternyata bukan hanya orang-orang Arab yang mampu menghafal Al-Qur'an dengan bahasa Arab, bahasa dia sendiri, tetapi juga kita orang-orang Indonesia. Banyak yang dari Jangkat, yang dari Batang Asai, bahkan dari pelosok-pelosok daerah, itu dia belajar Al-Qur'an, bahkan dia menghafal Al-Qur'an. Itulah kemukjizatannya Al-Qur'an, saudara sekalian. Oke. Setelah ini nanti kita lanjut aja saudara-saudari sekalian tentang materi-materi yang bisa kita dapatkan. Ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti ya sampai saatnya kita bisa selesai membahas tentang mata kuliah Al-Qur'an dan hadis. Silakan saudara-saudari sekalian kalau ada pertanyaan. Halo? Ya, Pak. Ya, silakan. Ada. Ya, silakan. Ada pertanyaannya? Enggak ada? Halo? Saudara-saudari sekalian, nanti kalau misalnya ingin materi-materinya sesuai dengan RPS yang sudah dibuat, mata kuliah studi Al-Qur'an dan hadis, itu nanti bisa langsung dikomunikasikan dengan Bapak. Materi-materinya nanti bisa kita kirim lewat A atau mungkin lewat Dul, ya, atau langsung bisa di copy. Silakan, ada pertanyaan lagi? Tidak, Pak. Ya, silakan, ada.
Tidak ada. Oke, saudara-saudari sekalian, kita lanjut lagi sedikit. Tema-tema pokok Al-Quran. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Halo. 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 Iya, Iya, Pak. Pak. Dengar nggak nih suara Bapak nih? Ya, Pak. Ya, Dengar. Hah? Oke, Dengar, Pak. dalam ruangan ini saya akan pindahkan teman-teman beberapa, ya ini secara acak, ya tolong ya secara acak, tolong diperhatikan. Karena secara acak saya masukkan public outlook. Halo. Iya, Pak. Iya. Didengar enggak apa yang Bapak sampaikan ya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar. Iya. Hah? Dengar, Pak. Sudah ada pertanyaannya? Enggak ada? Iya, Pak. Oke lah saudara-saudari sekalian. Karena kita juga kelihatannya cuma 20-an, ini berapa ya? 25 orang gitu ya. Oke lah, mungkin kita cukupkan sampai di sini aja dulu ya. Halo? Iya, Pak. Pak. Baik, Pak. Ya, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah nanti hari Kamis yang akan datang kita akan lanjut lagi dengan tema-tema pokok Al-Quran. Ya. Halo. Iya, Pak. Ya. Dengar enggak suara Bapak nih? Dengar, Pak. Dengar ya? Dengar, Ya. Pak. Oke, nanti kalau mau diminta materinya nanti kita akan hubungi aja dengan Bapak ya. Hubungi aja di WA Bapak. Nanti kita akan kirimkan, kita copy tema-tema apa namanya materi-materi yang terkait dengan Al-Quran dan ya. Ya, Oke lah saudara-saudari sekalian, marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.